Pembengkakan atau peradangan merupakan bagian dari respons alami tubuh terhadap cedera. Nah, edema mengacu pada pembengkakan akibat cairan yang terperangkap dan bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Namun jika edema terjadi di otak, ini bisa menyebabkan komplikasi yang parah. Trauma kepala seringkali menjadi penyebab pembengkakan pada otak. Tapi tak hanya itu. Untuk mengetahui lebih detail, yuk simak penjelasan dari Dr. Ziki Ombana, dokter spesialis saraf, berikut ini. Apa pengertian edema cerebri? Pembengkakan otak itu berarti secara bahasa otaknya itu menjadi lebih bengkak. Secara struktur sel-selnya itu lebih banyak menyimpan air sehingga terjadi volumenya bertambah. Apa saja dampak dari edema cerebri? Edema cerebri atau pembengkakan otak ini tentunya berdampak besar terhadap fungsi otak secara keseluruhan. Yang pertama, otak itu memang berfungsi untuk mengatur fungsi kesadaran dan mengatur fungsi motorik, sensorik, dan segala macam. Kalau memang ternyata terjadi pembengkakan otak, maka sinyal komunikasi listrik atau biokimia antar sel otak tersebut terganggu, sehingga otomatis kesadarannya bisa terganggu atau terjadi penurunan kesadaran, terjadi gangguan pergerakan, terjadi gangguan sensorik, dan terjadi gangguan fungsi tubuh lainnya. Apa saja yang bisa menyebabkan edema cerebri? Yang menyebabkan sebetulnya secara garis besar dapat dibagi menjadi dua sebab. Yang pertama adalah sebab karena di otak itu sendiri atau di kepala. Sebab yang kedua adalah sebab di luar kepala. Sebab yang di kepala misalnya terjadi benturan atau geger otak ya. Benturan keras di kepala bisa menyebabkan pembengkakan otak betul. Yang sebab berikutnya adalah sebab karena di luar otak. Misalnya orang-orang yang kekurangan garam atau natrium ya. Kemudian orang-orang yang kekurangan oksigen secara kronik, misalnya pada orang-orang yang memang tidurnya mendengkur, konsumsi rokok, terjadi gangguan sirkulasi oksigen. Nah, ini bisa menyebabkan pembengkakan otak juga. Apa saja yang dirasakan pasien edema cerebri? Pada fase awal, gejalanya sebetulnya ringan, yaitu sakit kepala. Tapi sakit kepalanya ini cenderung menetap sampai pembengkakannya itu hilang. Tapi kalau memang ternyata dirasakan pembengkakan ini berlanjut, maka gejala lain akan muncul, yaitu terjadi penurunan kesadaran, orangnya seperti kesadarannya berkabut, tidak nyambung, kemudian terjadi perubahan perilaku, gangguan motorik, gangguan sensorik, bahkan bisa terjadi pingsan. Bagaimana diagnosa edema cerebri ditegakkan? Untuk menetapkan diagnosisnya, pertama dokter akan melakukan wawancara terhadap pasien, apa sebabnya, dari kapan hal ini terjadi, apa pencetusnya. Kemudian dari situ kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan imaging, biasanya cukup dilakukan dengan CT scan. Bagaimana penanganan dan pengobatan edema cerebri? Penanganan dan pengobatannya adalah tergantung dari penyebab, tapi secara umum, setiap pembengkakan otak dapat dilakukan dengan penurunan tekanan intrakranial atau penurunan tekanan di dalam kepala. Yang pertama misalnya dengan pemberian oksigen, yang kedua dengan melakukan pengkondisian posisi pasien tersebut ya secara 30 derajat sudut kepalanya sehingga pembengkakan bisa berkurang. Kemudian bisa lagi diberikan dengan obat-obatan yang menghilangkan pembengkakan, tapi yang paling pasti adalah kita cari penyebabnya. Kalau memang terjadi penyebabnya karena kekurangan natrium misalnya, maka natrium atau garam itulah yang kita perbaiki. Bagaimana pencegahan edema cerebri? Edema cerebri kalau memang ternyata diakibatkan karena dari gangguan di luar otak, maka sebetulnya bisa dicegah. Dengan cara apa? Yaitu dengan intake makanan yang cukup, karena kita terkait di sini paling sering adalah gangguan elektrolit ya, natrium tadi atau garam. Jadi meskipun ada orang bilang dia rendah garam, tapi rendah garam itu bukan artinya kurang garam, tapi cukup garam. Ya, sekian pembahasan tentang edema cerebri. Saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.